Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya antara menabung dan investasi, mana yang sebaiknya dilakukan dulu? Di satu sisi, menabung terasa aman karena risikonya kecil. Di sisi lain, kita dengar investasi bisa menjanjikan keuntungan lebih besar. Menurut Bank BTN, tabungan adalah simpanan dengan risiko rendah dan pencairan mudah untuk tujuan jangka pendek, sedangkan investasi adalah penanaman modal dengan potensi keuntungan lebih besar, namun risikonya lebih tinggi untuk tujuan jangka panjang. Wah, jadi sebenarnya apa bedanya? Di video kali ini kita akan bahas tuntas perbandingan antara menabung dan investasi. Mulai dari tujuan keuangan, tingkat risiko, keuntungan, sampai mitos-mitos seputar keduanya. Jangan bingung lagi, karena setelah nonton ini, kamu akan lebih paham harus buat apa uangmu. Dan semoga tambah termotivasi untuk mulai bertindak. Bayangkan, kamu punya uang simpanan. Jika hanya dibiarkan di dalam celengan atau tabungan biasa tanpa perhitungan, kita bisa kalah cepat dengan inflasi. Uangmu tetap nominalnya sama, tetapi nilai belanjanya turun. Sementara itu, investasi menjanjikan uang berkembang walau tak ada jaminan hasilnya pasti. So, di sini kita coba perjelas kapan harus menabung, kapan harus investasi, dan kenapa sebenarnya kita perlu pertimbangkan keduanya. Banyak orang menggunakan kata menabung dan investasi seolah-olah sama, padahal keduanya punya perbedaan mendasar. Menurut Bank BTN, menabung biasanya dilakukan untuk tujuan finansial jangka pendek dengan risiko rendah. Misalnya kamu menabung untuk membeli gadget baru, jalan-jalan, atau kebutuhan mendadak dalam beberapa bulan ke depan. Karena targetnya dekat, uang di tabungan bisa diakses kapan saja, tanpa khawatir fluktuasi pasar. Sebaliknya, investasi lebih pas untuk tujuan finansial jangka panjang seperti beli rumah, dana pendidikan anak, atau dana pensiun. Dengan investasi, uang kamu ditanam dalam instrumen yang nilainya bisa naik tapi bisa juga turun sesuai pasar. Dari sisi tingkat risiko, kedua cara ini jelas berbeda. Kalau kamu menabung di bank, risikonya sangat kecil. Bahkan di Indonesia, tabungan di bank dijamin LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Praktis, risiko kerugian hampir nol kecuali terjadi hal ekstrim. Sedangkan investasi memiliki risiko yang beragam. Jika harga aset turun, nilainya bisa berkurang. Namun jangan khawatir. Ada instrumen investasi risiko rendah seperti deposito berjangka atau pasar uang, money market fund, untuk pemula, dan ada instrumen dengan potensi keuntungan besar, tapi risikonya juga tinggi seperti saham. Intinya, tingkat keuntungan investasi sebanding dengan risikonya. Semakin tinggi potensi untung, semakin besar risiko yang harus kamu tanggung. Jadi sebelum memulai, kenali profil risikomu. Jika kamu hati-hati, bisa mulai dengan yang konservatif. Kalau berani ambil risiko lebih, barulah melirik instrumen yang agresif. Bagaimana dengan keuntungan? Dari sisi bunga bagi hasil, menabung di bank memang lebih rendah. Sebagai gambaran, BTN mencatat bunga tabungan di bank hanya sekitar 1-2% per bulan. Angka ini sangat kecil jika dibandingkan potensi hasil investasi. Bahkan untuk bunga tabungan yang lebih besar, biasanya orang memilih deposito yang imbal hasilnya sedikit lebih tinggi. Sementara itu, investasi bisa memberikan keuntungan jauh lebih besar, tergantung jenisnya. Misalnya saja, investasi saham bisa saja naik puluhan persen dalam setahun, tetapi di sisi lain juga bisa merugi ketika pasar jatuh. Jadi meski investasi bisa membuat uang kita tumbuh lebih cepat, perlu diingat bahwa fluktuasinya juga lebih besar dibanding hanya menabung. Selain itu, inflasi menjadi salah satu alasan penting kenapa investasi patut dipertimbangkan. Inflasi artinya harga-harga naik sehingga nilai uang kita berkurang. Sayangnya tabungan saja tidak efektif melindungi nilai kekayaan dari inflasi. Uang yang hanya disimpan akan kehilangan daya beli jika inflasi melebihi bunga tabungan. Sebaliknya, investasi dengan catatan jangka panjang cenderung bisa mengungguli inflasi karena nilai aset seperti properti, saham, atau logam mulia sering naik mengikuti harga-harga.
Ini berarti kalau hanya menabung saja, nilai uang kita bisa tergerus inflasi, sedangkan investasi punya peluang lebih besar untuk menjaga dan meningkatkan nilai aset kita. Dari sisi likuiditas, kemudahan mencairkan dana juga berbeda. Tabungan biasa sangat fleksibel. Uang bisa kamu tarik kapan saja lewat ATM atau internet banking. Prosesnya cepat dan tidak ribet. Sebaliknya, investasi memerlukan proses pencairan. Misalnya untuk reksadana, bisa perlu beberapa hari kerja, sementara investasi di properti atau obligasi bahkan bisa butuh waktu lebih lama. Jadi, jika sewaktu-waktu butuh uang cash segera, tabungan lebih unggul. Itu sebabnya banyak orang tetap menyisihkan sebagian uang di tabungan sebagai dana darurat. Singkatnya, menabung cocok untuk uang yang akan dipakai dalam waktu dekat dan untuk orang yang mengutamakan keamanan. Sedangkan investasi lebih cocok untuk pertumbuhan kekayaan jangka panjang dengan catatan kamu sudah siap menghadapi naik turunnya pasar. Keduanya punya keuntungan dan kekurangan masing-masing. Menabung mudah dan aman tapi bunganya kecil, investasi untung besar tapi risikonya ikut besar, serta proses pencairannya lebih panjang. Berbicara soal investasi, ternyata masih banyak mitos yang beredar di kalangan masyarakat. Yuk kita bongkar beberapa mitos populer dan cari tahu faktanya. Mitos 1, investasi hanya untuk orang kaya. Banyak yang beranggapan bahwa untuk mulai investasi harus punya modal besar dan pendapatan melimpah. Faktanya sekarang siapapun bisa mulai investasi dengan modal sangat kecil. Contohnya, kehadiran produk seperti reksadana memungkinkan kita investasi mulai dari Rp10.000 saja. Intinya, selama kita bisa menyisihkan uang secara rutin, investasi dapat dilakukan oleh siapa saja, tidak harus menunggu kaya dulu. Jadi jangan takut mulai karena uangnya sedikit, buktinya ada produk reksadana dan platform digital yang ramah untuk pemula. Mitos 2, investasi itu seperti judi atau susah dipahami. Banyak orang takut berinvestasi karena berpikir dunia investasi rumit dan hasilnya tidak pasti. Memang benar setiap investasi punya risiko, tetapi bukan berarti sulit dipelajari. Di era digital ini justru investasi jadi lebih mudah. Kini ada banyak aplikasi investasi online yang user-friendly. Kamu bisa membeli dan menjual instrumen investasi cukup lewat smartphone. Selain itu, sumber informasi dan edukasi tentang investasi sangat melimpah. Mulai dari situs finansial sampai channel YouTube yang membahas ekonomi. Dengan begitu, meski semula terdengar rumit, investasi bisa dipahami dan dipelajari dengan bertahap. Kamu bisa mulai dari instrumen yang sederhana dulu sambil belajar perlahan. Mitos 3, jika sudah diinvestasikan, uang susah dicairkan. Benar bahwa ada investasi jangka panjang dengan proses likuidasi yang memakan waktu, tapi banyak juga instrumen investasi yang sangat likuid. Misalnya, emas batangan bisa dijual kapan saja di toko emas resmi di seluruh Indonesia. Reksadana juga bisa dicairkan dalam hitungan hari lewat aplikasi investasi. Jadi sebenarnya banyak pilihan investasi yang mudah dijual saat dibutuhkan. Selain itu, kita juga bisa mengatur proporsi dana. Sebagian dana kita bisa tetap disimpan sebagai tabungan darurat, sisanya baru dialokasikan ke investasi. Dengan begitu, kita tidak terkunci sepenuhnya saat butuh uang tunai. Mitos 4, investasi pasti berisiko tinggi. Sebenarnya, risiko setiap investasi bisa disesuaikan dengan pilihan instrumen. Kalau kamu ingin aman-aman saja, ada produk pasar uang atau deposito yang risikonya rendah. Tapi jika kamu siap sedikit ambil risiko untuk potensi keuntungan lebih besar, ada saham atau obligasi. Jadi jangan khawatir, langsung saja katakan investasi itu serba berisiko. Risiko investasi itu beragam dan kita bisa pilih sesuai profil. Selama kamu paham karakter instrumen dan mulai dari yang kecil, risiko tinggi bisa dihindari atau dikelola. Dari beberapa mitos di atas, kuncinya adalah mengetahui fakta dan memahami instrumen yang ada. Investasi bukan untuk menipu atau sekadar keberuntungan semata. Ini proses mengembangkan uang yang harus dilakukan dengan pengetahuan dan strategi. Jadi, ayo buang jauh-jauh anggapan salah dan manfaatkan kesempatan investasi dengan bijak.
Setelah tahu perbedaan dan fakta mitosnya, bagaimana cara memulainya? Berikut beberapa tips yang bisa kamu terapkan. Pertama, tetapkan tujuan keuangan. Apakah kamu menabung untuk liburan tahun depan atau investasi untuk beli rumah dalam 5 tahun? Tujuan ini penting agar kamu tahu kapan membutuhkan uang tersebut. Seperti yang sudah disebut, menabung cocok untuk tujuan yang akan dicapai dalam waktu dekat, sementara investasi lebih tepat untuk tujuan jangka panjang. Setelah tahu tujuan, buat perencanaan anggaran. Sisihkan sebagian penghasilan rutin untuk uang tabungan dan sebagian untuk uang investasi agar keuanganmu tertata rapi. Kedua, sesuaikan instrumen dengan profil risiko dan kemampuan. Jika kamu masih pemula, mulailah dari instrumen yang relatif aman. Misalnya, buka deposito atau reksadana pasar uang dulu, karena risikonya rendah dan mudah dikelola. Pelajari juga produk investasi. Cari tahu keuntungannya, risikonya, dan cara kerjanya. Berkat kemajuan teknologi, kini semuanya bisa dilakukan lewat handphone. Ada banyak aplikasi dan situs edukasi yang membantu belajar investasi dari nol. Kunci sukses investasi adalah memahami dulu instrumen yang dipilih. Pelan-pelan kamu bisa beralih ke instrumen lain yang tingkat risiko dan imbal hasilnya lebih tinggi bila sudah lebih nyaman. Ketiga, mulai dari yang kecil dan konsisten. Jangan tunggu punya banyak uang baru mulai menabung atau investasi. Yang penting rutin. Bahkan dengan duit pas-pasan pun, coba sisihkan sedikit demi sedikit secara konsisten. Contohnya tiap kali gaji turun, langsung alokasikan misalnya 10% ke tabungan dan 5% ke reksadana. Terus lakukan otomatis. Dengan cara ini, lama-lama tabungan dan investasi kita akan bertambah tanpa terasa. Selain itu, gunakan prinsip uang dingin, yaitu hanya menggunakan uang yang tidak diperlukan untuk keperluan mendesak. Dan tentukan batas kerugian maksimal yang sanggup kamu tanggung saat belajar berinvestasi. Artinya, jangan sampai uang untuk kebutuhan pokok dicampur dengan uang investasi. Dengan begitu, kalaupun pasar sedang turun, finansial sehari-harimu tetap aman. Terakhir, terus evaluasi dan tingkatkan ilmu keuanganmu. Ikuti berita ekonomi, tonton video edukasi, atau baca buku sederhana soal finansial. Semakin banyak tahu, semakin paham cara mengelola uang. Jangan takut bertanya ke orang yang sudah berpengalaman atau bergabung di komunitas. Menabung dan investasi itu proses panjang, kadang butuh kesabaran. Jadi tetap semangat dan disiplin dengan rencana yang sudah kamu susun. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu bahwa menabung dan investasi itu sama-sama penting, tapi untuk tujuan yang berbeda. Menabung memberikan keamanan dan kemudahan akses untuk kebutuhan jangka pendek, sementara investasi memberikan kesempatan pertumbuhan kekayaan lebih tinggi untuk jangka panjang. Keduanya saling melengkapi, kita bisa menggunakan tabungan untuk kebutuhan darurat atau rencana dekat, dan sebagian lagi diinvestasikan untuk masa depan. Jangan biarkan uangmu diam begitu saja, waktunya bergerak. Mulailah sekarang meski kecil, karena lebih cepat memulai berarti lebih banyak waktu bagi uangmu untuk berkembang. Ingat, tidak ada kata terlambat untuk belajar mengatur keuangan. Mulai dengan langkah sederhana, sisihkan dana rutin, pilih instrumen yang sesuai, dan pelajari terus. Dalam perjalanan keuangan kita, baik menabung maupun berinvestasi akan selalu jadi bekal utama. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, tentukan tujuan keuanganmu hari ini dan segera ambil langkah pertama. Baik itu membuka tabungan rutin atau mencoba reksadana, yang penting beraksi sekarang juga. Dengan pemahaman yang tepat dan niat yang kuat, kita bisa membangun keuangan lebih baik untuk masa depan. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.